Kasih katakanlah bicaramu itu hanya gurau, hanya engkau sahaja di zamanku payahku temu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mega. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebagai awal Bu Nova, Ibu sebelumnya kita kan melakukan coaching ini nanti ya Bu ya, Ibu dengan coach Ibu ya. Saya ingin mendiskusikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Karena dalam coaching itu kan ada yang mengikut alur PIRTA ya Bu ya, dimana tujuannya itu apa, identifikasi, rencana aksi nanti yang mau dilakukan apa, dan tanggung jawabnya akan seperti itu ya Bu ya. Pertama saya ingin diskusikan tentang rubrik penilaian nanti Bu. Pertama, apakah sudah sesuai nanti apa belum, sesuai dengan alur kita belum coaching yang Ibu lakukan. Terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang kepada coaching itu, apakah saya nanti bisa menimbulkan umpan balik ya terhadap coachingnya. Jadi di sini yang perlu kita ingat dalam prinsip coaching itu, yang pertama pemitaan yang dimapa ya, kedua proses aktif, proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah di sini pertama, pertanyaan pertama yang saya apa dari Ibu Nova, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching Ibu nanti hari ini nanti Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kesadaran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu apakan nanti Ibu coaching? Nanti waktu sedang kegiatan coaching saya yang lebih spesifik ingin saya kembangkan yaitu pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot berarti yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik ya Bu ya. Oke, yang ketiga Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam coaching ini? Saya ingin dalam proses coaching ini nantinya coach saya dapat menemukan solusi dan menggali ide-ide yang lebih baik lagi untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga proses coaching dan proses penyelesaian masalahnya bisa berjalan dengan lancar. Berarti itu dibutuhkan umpan balik nanti ya Bu ya, antara coach dan coach ya Bu ya. Semoga proses coaching nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan nilai yang Ibu kembangkan. Mungkin nanti kita mulai ya Bu Nova ya. Mungkin saya tutup dulu Bu Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabarnya hari ini? Saya tadi pagi dapat WA dari Bu Sri, rasanya ada yang mau disampaikan atau gimana? Oh, senang sekali, saya udah lama tidak dapat WA dari Bu Sri. Waalaikumsalam Ibu. Saya menghubungi Ibu tadi karena memang ada sedikit kegalauan di hati saya Ibu. Kira-kira apa kegalauan yang hari ini Ibu rasakan? Gini Bu, kan saya sekarang ngajar di kelas 2. Tapi saya mengajar masih ada di anak saya yang tidak bisa membaca dan menulis. Jadi mereka bagaimana mengikuti pelajaran? Jadi anak Ibu tidak bisa membaca dan menulis, padahal mereka sudah kelas 1 dulunya ya. Iya Bu. Jadi memang itu jadi kendala ya Ibu. Tapi apakah Ibu dalam melihat anak tersebut di kelas itu ada berapa anak kelasnya Bu? Anak kelasnya ada 28 orang Bu. Jadi yang mengalami kendala ini berapa orang? 5 orang Bu. Wah, ada banyak juga ya. Iya. Kira-kira udah Ibu konsultasi dengan Ibu guru kelas 1-nya bagaimana anak ini keadaannya sehingga anak tersebut mengalami kendala demikian? Sudah Bu, saya sudah konsultasi.
Ternyata memang anak tersebut memang lambat dalam melangkah, cuman yang mungkin perlu tahapan gitu Bu. Kira-kira apa ya solusi yang ingin Ibu lakukan untuk anak-anak Ibu yang 5 orang tersebut? Karena apa ya? Karena ada 5 orang, bagaimana cara Ibu untuk menyelesaikan masalah mereka? Rencana saya Bu, saya kan mengajar kelas 2 itu jam 10 masuknya. Ya. Jadi saya rencana anak-anak itu yang tidak bisa membaca dan menulis itu datang jam 9. Jadi mereka bisa belajar membaca dan menulis dulu sebelum masuki pelajaran. Oh begitu. Iya. Kira-kira kalau Ibu lakukan hal tersebut, apakah tidak mengganggu kelas yang lain atau memang ada kelas yang masih kosong untuk tempat makan itu atau gimana? Oh jadi Bu, karena kelas memang penuh, tapi alhamdulillah kami ada pondok baca Bu. Jadi saya udah kasih tahu orang tua juga supaya datang jam 9 Ya. sebelum masuk sekolah, jadi belajarnya di pondok baca. Di pondok baca. Jadi ada tempatnya ya Bu. Iya. Jadi nanti ibunya kan anak ini udah diajar membaca, udah ada di kelima-limanya ya Bu, Iya, disuruh Bu. cepat datang ya. Iya Bu. Jadi kira-kira berapa sekarang ini anak itu rasa Bu, jadi ada di level berapa mereka kemampuannya itu yang masalahnya ini rasanya di level berapa? Kalau yang belum bisa baca dulu itu level 4 lah Bu. Level 4 ke 5-nya. Oh gitu. Karena memang belum mengenal, masih belum bisa menyatukan Bu. Bisa menyatukan huruf-huruf ya. Iya. Jadi kira-kira setelah Ibu lakukan kelas tambahan lah maksudnya, atau jam tambahan sebelum mereka masuk kelas ya, kira-kira ada lagi nggak yang akan Ibu lakukan selain menambah jam untuk mereka? Kalau saya udah konsultasi juga Bu kepada orang tua supaya melatih anaknya di rumah juga baca dan nulis. Dan ada juga orang tua yang berinisiatif ingin privat Bu ya untuk anak-anaknya supaya tidak ketinggalan dalam membaca dan menulis tersebut. Oh gitu. Berarti udah ada konsultasi dengan orang tua juga ya. Iya. Berarti kalau udah kira-kira kalau udah Ibu lakukan hal demikian, sekarang nih kalau jalan baru kan? Iya, Bu. Kira-kira kapan akan Ibu mulai kegiatannya berlangsungnya kapan? Itu akan dilakukan pada hari Senin depan Bu. Senin depan. Iya. Karena saya baru konsultasi, anak-anak juga baru selesai PLS ya Bu ya. Iya. Jadi saya akan melaksanakannya di Senin depan. Oh ya, berarti waktunya dekat lagi ya Ibu. Iya Bu. Kira-kira bagaimana ya yakinnya Bu Sri akan selesai masalah anak ini? Kira-kira kalau udah dilakukan tambahan jam dan dilakukan konsultasi dengan orang tua, kira-kira bisa naik jadi level berapa penyelesaian masalah anak ini? Mudah-mudahan Bu, kalau saya lakukan secara konsisten Bu ya, insya Allah sudah bisa lah ke level 7 atau 8 Bu. Oh ya, mudah-mudahan ya. Untuk berapa pertemuan tuh Bu? Sebulan atau berapa? 2 bulan? Saya buat 3 kali seminggu Bu. Mungkin kalau karena anaknya sedikit, saya bisa lebih perhatian, saya bisa fokus ke anak yang 5 tersebut. Mudah-mudahan dalam 1 atau 2 bulan udah bisa membaca dan menulis. Ada cepat Bu, jadi tidak ketinggalan betul mereka dengan pembelajaran yang selanjutnya di kelas 2 Bu. Kira-kira ada enggak Ibu ada enggak kelas-kelas lain yang ada kendala juga dengan kasusnya dengan Ibu yang bisa saling kerjasama atau kolaborasi begitu? Kalau untuk membaca menulis mungkin kelas 2 saja Bu. Karena kalau kelas 1 kan memang baru. Kelas 3 alhamdulillah itu dari saya juga dulu udah bisa membaca dan menulis. Nanti itu memang Ibu sendiri yang akan melakukannya dan kolaborasi dengan orang tua ya. Iya. Mungkin itu Ibu daripada yang telah kita lakukan coaching tadi ini, mungkin ada lagi enggak yang akan Ibu lakukan atau Ibu tingkatkan untuk kegiatan untuk kegiatan anak-anak Ibu tuh? Kalaupun jalan pertama dan kedua belum bisa Bu, saya akan membuat privat pribadi lagi Bu. Mungkin mereka akan ke rumah atau melakukan privat di luar tersendiri. Ya. Saya sarankan kepada orang tua, karena di privat itu kita bisa menyiapkan
bacaan-bacaan menarik, mungkin lebih ini Bu ya, Lebih lebih tidak terburu-buru ya Bu. Ya, khusus begitu ya. iya Bu. Oh ya. Mudah-mudahan ya Ibu pembicaraan kita ini bisa memberi solusi untuk masalah yang tadi Ibu hadapin sendiri ya. Mudah-mudahan bisa dilakukan untuk minggu depan itu, dan mudah-mudahan anak-anak Ibu yang 5 orang itu bisa juga berubah ya, walaupun mereka sudah sudah menjalani kelas 1 dan tidak bisa, mungkin dengan lebih intensitas Ibu, dengan mereka lebih dengan 3 langkah tadi, mungkin mudah-mudahan kita selesaikan. Terima kasih ya Bu ya. Ya, saya tidak sabar nih Bu, mungkin besok-besok ada lagi masalah yang mau Ibu bicarakan dengan kami, dan ini kami tidak sabar 2 bulan lagi ya Bu, kira-kira tenggat waktunya untuk kami tidak sabar untuk mendengar bagaimana, apakah sudah meningkat jadi level 8 apa Ibu tadi solusi permasalahan Ibu tadi, atau bagaimana Ibu? Ibu, semoga pencerahan dari Ibu yang membuat saya bisa mengutarakan solusi-solusi ini yang tadinya saya juga bingung sendiri. Berkat coach dari Ibu, saya bisa mengutarakan, saya bisa berpikir bagaimana saya bisa melaksanakan ke depannya. Semoga anak didik saya bisa membaca dan menulis dengan baik dan bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu Nova telah membantu saya. Ya, terima kasih Bu. Mungkin besok ada cerita kita lagi. Saya silakan dihubungi saya lagi Bu. Mungkin kita tutup ya Bu kegiatan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Nova, Ibu luar biasa. Saya memperhatikan proses coaching yang Ibu lakukan dengan Uci. Alhamdulillah saya lihat prinsip coachingnya memang berjalan ya Bu Nova ya. Prinsip yang pertama kemitraan itu memang nampak terlihat, proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Jadi di sini Bu Nova saya sudah melihat bahwasanya dari penilaian atau kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, kan kompetensi yang dikembangkan dalam coaching itu ada 3 ya Bu ya, kehadiran pendengar, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini yang mau Ibu kembangkan tadinya kan Ibu sampaikan yang lebih spesifik itu tentang pertanyaan yang berbobot ya, seperti itu. Jadi tadi kan saya sudah melihat bahwasanya dalam coaching Ibu itu Ibu telah menyampaikan pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu ya, memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi semoga dalam coaching tadi memang memberi manfaat untuk coachingnya ya Bu ya. Untuk yang akan datang nih, kalau ada coaching lagi yang akan kita observer, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan yang lebih lagi Bu. Tadi kan yang ingin Ibu kembangkan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, jika ada coaching-coaching lagi yang akan datang yang mau ingin Ibu lakukan itu, kompetensi mana lagi yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin untuk hal selanjutnya Ibu, kita akan lebih meningkatkan lagi ya Ibu, dari memang memberikan pertanyaan berbobot, tetapi dari prosesnya Ibu tadi kita kan dalam melihat masalahnya karena baru pertama, jadinya masih solusinya masih belum begitu variasi ya. Mungkin dengan adanya banyak coaching-coaching yang kita lakukan, kita mungkin bisa lebih menggali lagi proses coaching kita ini, sehingga solusi dari coaching nanti bisa lebih tergali lagi ya Bu ya. Jadi di sini memang kemampuan kita untuk menggali pertanyaan itu tadi ya Bu ya, menggali potensi dari coaching itu memang dibutuhkan. Nah, oke Bu Nova, mungkin itu aja observer dari saya. Kedepannya mungkin ada lagi yang bisa kita lakukan penilaian terhadap coaching ya Bu ya. Kabari saya jika memang nanti Ibu memerlukan. Kita tuntut ya Bu Nova ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.